mungkin memperkenalkan sedikit, biasanya diperkenalkan oleh host, hari ini memperkenalkan sendiri. Nama saya Sihol Hutauruk. Saya senang ada abang saya nomor 3 yang bersama-sama dengan saudara, keluarga Bang Nelson di Amerika. Kami ada 12 bersaudara, saya nomor 10 laki-laki, 2 perempuan. Ada juga kakak saya di Amerika juga, Lydia Florence ya, yang menikah sama Lotulung. Jadi saya sendiri juga ya terima kasih kepada Bapak Lloyd yang mengundang saya untuk berbicara pada malam hari ini. Kami sempat bersama-sama di Surabaya, mungkin lebih kurang 15 tahun yang lalu. Dengan abang saya mungkin sudah ada hampir 30 tahun. Tetapi dengan kasih Tuhan bisa kita bertemu dengan adanya COVID ini. Ya, dalam tiap-tiap celaka selalu ada gunanya, ada positifnya. Kita bisa jadi bertemu, melihat saudara-saudara dalam keadaan sehat, walaupun secara virtual. Ya. Dan juga sebagian saya juga mungkin belum banyak kenal, tetapi kita percaya, walaupun kita nggak kenalan di dunia ini, kita akan ketemu dan kenalan di dalam kerajaan surga. Ya, terima kasih doanya, hostnya, dan semua. Saya mungkin memperkenalkan istri saya, satu, Tiormina Siregar namanya. Kalau mungkin ada sebagian yang kenal, itu adalah anak daripada Bapak JH Siregar yang ada di Pematang Siantar, yang lebih kurang 16 tahun kepala serama. Mungkin ada sebagian kenal. Dan saya memiliki 3 anak, dikaruniakan oleh Tuhan. Namanya adalah perempuan yang pertama, Oki Wilhelmina Sabatini. Mengapa saya buat namanya Oki? Itu adalah OKKI, oleh kasih Kristus Yesus kepanjangannya. Karena banyak kadangkala orang membuat namanya dewa anaknya, supaya dia bapaknya dewa. Ada juga membuat nama anaknya raja, supaya dia bapaknya raja. Tapi biarlah saya bapak yang mengasihi Yesus. Sekarang dia sedang ada kuliah di Bali, semester 4, mengambil hukum. Dan kita rencana bukan dia jadi pengacara, tapi kita rencanakan dia supaya jadi notaris. Nanti dia akan bisa usaha sendiri dan bisa dengan keluarganya dan juga untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ya, dia sekarang ada semester 4, tapi karena pandemi ini dia sekarang ada bersama-sama dengan kami di Surabaya. Jadi kuliah melalui online. Sudah lebih kurang 1 tahun. Anak kami yang kedua namanya Noah Timothy Kanadian, laki-laki. Sekarang kelas 2 SMA di Surabaya. Kenapa saya senang dengan nama Noah? Karena Nuh ini adalah mengingatkan kita pada akhir zaman, keadaan seperti zaman Nuh akan kembali seperti zaman sekarang. Orang makan, minum, kawin, dan mengawinkan, lupa bahwa kita di dunia ini, orang Jawa bilang hanya numpang ngombe. Orang Batak bilang kita hanya merantau. Kita sementara di sini hanya sementara. Tujuan kita, dunia kita adalah kerajaan surga. Maka saya buat nama saya Noah, Nuh. Noah Timothy. Timothy adalah anak buah atau mungkin pendeta muda. Saya mengharapkan dia juga menjadi pendeta. Ya. Dan Kanadian mungkin diambil istri saya adalah pernah rektor dosen di UNAI. Orang kanteng dan pintar. Yang berikut anak kami yang ketiga adalah namanya Abigail Deborah Cheryl. Ya. Ini masih kelas 2 SD, mau kelas 3, sekolah di Anjasmoro di Surabaya, Jakvel. Ini agak jauh jaraknya, dan kami panggil namanya Princess. Karena kalau orang Batak biasanya ada panggilannya namanya Kuteng, mungkin panggil kesayangan, tapi kalau sudah di kota nggak mungkin lagi panggil Kuteng gitu kan. Kami panggil namanya Princess. Oke, terus saya latar belakang SMA saya di Pacim, pemuda pendidik perguruan Advent Cimindi, SMA, sekolah di Surabaya ambil psikologi, sarjana psikologi, Universitas Putra Bangsa, dan tahun 2015 menyelesaikan sekolah pendeta S2 dari UNAI. Dan sekarang saya juga ketua jemaat di Jemaat Duku Kupang, Surabaya. Ya, terima kasih atas kesempatan ini. Mungkin lebih bisa nanti mungkin lebih lanjut kita akan kenalan, tapi kita akan lebih mendengarkan firman Tuhan.
Ini yang akan lebih memperkenalkan kita erat satu sama lain di dalam iman kita. Saya bawakan judul pelajaran kita pada malam hari ini adalah buruk rupa. Namun sebelumnya kita harus melihat bagaimana Allah itu sangat mengasihi. God is good all the time. All the time God is good. Oleh karena Allah lah kita bisa bertemu sekarang ini. Oleh karena kasih Allah, kebaikan Allah, bisa kita sama belajar firman Tuhan. Walaupun di sana malam, di sini pagi, tapi semua pujian kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, mungkin jarak kita jauh, ya, tetapi jarak kita yang jauh ini jadi dekat. Namun kadangkala dengan situasi ini seperti kami mungkin di Indonesia, walaupun kami sama-sama di Surabaya, bisa juga jarak jadi jauh. Karena apa? Tidak bisa berjumpa satu sama lain. Ya, jadi kita bersyukur, berterima kasih. COVID ini sudah 1 tahun. Namun tidak perlu kita rayakan. Biarlah COVID ini berakhir supaya kita istilahnya berhenti dengan COVID ini dan kita akan leluasa melakukan pelayanan, penginjilan, leluasa melakukan pekerjaan, pendidikan. Namun banyak hal yang positif kita lihat dari COVID ini. Kalau tidak ada COVID, mungkin anak kami akan tetap jauh di Bali ya kuliah. Tapi kami bisa sama-sama ya makan bersama, yang mungkin selama ini susah ditemukan itu setelah di kota. Kadang-kala mau sekolah pun buru-buru, renungan pun buru-buru. Hanya setan yang senang buru-buru. Jadi ada rencana Tuhan supaya kita tidak buru-buru, betul-betul dalam satu keluarga saling dekat antara suami dan istri, antara orang tua dengan anak, sama-sama renungan, sama-sama makan. Inilah kebahagiaan di dalam satu rumah tangga, dan itu adalah salah satu rahasia umur panjang. Saya coba di sini buat gambar bagaimana kita dari Amerika dengan Indonesia saling dekat, ya. Oke, saya akan bawakan tentang buruk rupa. Ada satu kisah mengenai buruk rupa. Dikisahkan, nanti mungkin kita akan lebih panjang berbicara mengenai ini. Tetapi ada satu pepatah mengatakan, buruk rupa cermin dibelah. Demikian kata pepatah. Sebenarnya bukan salahnya cermin kalau kita melihat rupa kita buruk. Tetapi itu adalah sesungguhnya adalah pribadi kita. Ada lagi juga orang mengatakan bahwa di dalam mencari teman harus seperti cermin. Kita harus cari teman yang bisa kita sama-sama sedih, bisa juga mencari teman sama-sama senyum. Ya, jangan ada namanya slot. Ya, slot ini adalah senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Itu setan. Seharusnya kita senang lihat orang senang, susah lihat orang susah. Itulah orang yang beragama. Ya. Terus hukum, kebetulan bagaimana hukum ini juga digambarkan dengan cermin. Cermin ini merupakan gambaran bagaimana hukum itu, cermin menunjukkan kepada kita ada hal-hal noda di dalam muka kita, dalam wajah kita. Tapi cermin tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti itu juga hukum Taurat. Hukum itu adalah merupakan petunjuk, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa selamat oleh karena menurut hukum. Kita diselamatkan hanya oleh kasih Kristus Yesus. Hanya oleh. Makanya saya buat nama anak saya tadi. Oke, oleh kasih Kristus Yesus. Segala sesuatu yang ada sekarang ini adalah hanya karena kasih Kristus Yesus. Ya. Berbicara mengenai kisah tadi, yang kita lihat tadi mengenai buruk rupa. Dikisahkan ada seorang ibu janda. Dia sudah ditinggal oleh suaminya. Pada saat itu rumah mereka sedang kebakaran. Dia tidak berpikir mengenai harta ini dan itu. Yang dia pikirkan bagaimana ada seorang anaknya, seorang bocah sedang ada di sana. Dia sedang harus diselamatkan. Ibu ini mengambil selimut dan membasahi selimut. Dan akhirnya menyelamatkan anak itu. Akhirnya badannya hancur dimakan api. Dan juga mukanya. Peristiwa yang berikutnya adalah pada saat anak ini sedang sekolah, TK, SD, SMP, SMA. Maka pada saat dia mengantar makanan atau keperluan anaknya ke sekolah, kadang-kadang sering sekali seperti itu ada yang lupa.
Kalau orang tanya, itu siapa? Maka anaknya bilang, itu pembantu saya. Karena mereka ini setelah rumahnya kebakaran, mereka tidak punya rumah, mereka juga susah makan, dan akhirnya mereka tinggal di rumah saudara. Dan bagaimana ibu ini apapun dikerjakan mau jadi pembantu supaya memperjuangkan anaknya ini bisa jadi besar dan sekolah. Namun apa yang terjadi? Setelah dia tamat sekolah, tamat kuliah, dia bekerja. Pada saat teman-temannya juga datang ke rumahnya, ke rumah di mana mereka tinggal. Dan dia pun katakan bahwa itu adalah pembantu saya. Tetapi apa yang terjadi? Pada suatu hari setelah ibunya ini meninggal, ibunya tidak menceritakan. Dia berpikir bahwa mungkin dia akan tahu ceritanya nanti dari orang. Ibunya meninggal dan anak ini menemukan ada di bawah tempat tidur ibunya satu buah agenda atau diari. Di sana dikisahkan bahwa pada tanggal sekian sedang anak ini berumur 2-3 tahun kebakaran rumah mereka. Dan ada foto di sana bahwa dia sedang dibungkus dengan selimut dan dia diselamatkan. Itulah yang membuat rupa ibu ini jadi buruk. Setelah itu dia menangis dan menyesal. Memang penyesalan selalu di terakhir. Kalau di depan itu namanya pendaftaran atau registrasi. Semua selalu penyesalan di terakhir. Oleh karena itu, kita sebelum menyesal, kita harus selalu buat yang terbaik. Hari ini, di dalam kehidupan kita setiap hari harus lebih baik dari hari sebelumnya. Sekarang kita tiba pada buruk rupa yang sesungguhnya ada di Alkitab. Bagaimana seorang kaya raya, namun dia mempunyai gelar bukan hanya kaya, tapi dia juga seorang yang beriman, seorang yang setia, seorang yang jujur, seorang yang takut akan Allah, mempunyai 4 gelar. Mungkin kalau di dunia ini adalah sudah profesor. Ya, 4 gelarnya daripada Ayub. Seorang yang setia, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Namun apa yang terjadi di dalam kehidupan daripada Ayub? Kebetulan saya sekarang sedang membaca Alkitab adalah di Ayub pasal 3. Saya setiap hari baca Alkitab satu pasal. Mungkin saya sudah ada 35 kali baca Alkitab. Setiap tahun biasanya saya baca Alkitab mulai Kejadian sampai akhir. Di dalam kejadian tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Tapi sejak tahun 2000 saya ambil kesimpulan saya hanya satu pasal saja supaya lebih mengerti dan lebih serius, lebih teliti, lebih mengerti. Sehingga saya sekarang tahun kedua ini, mungkin akan berakhir tahun 2022, saya sekarang ada di kitab Ayub ya pasal yang ketiga. Bagaimana kisah Ayub ini? Saya tidak akan bahas secara detail, tetapi saya hanya mau melihat, membawa pemikiran kita bahwa Ayub ini, walaupun dia seorang yang kaya, dia juga adalah seorang yang beriman. Banyak orang yang kaya jadi lupa diri karena comfort zone. Tetapi Ayub ini adalah dia sadar bahwa segala sesuatu hidupnya, mau kaya mau susah, itu adalah oleh karena pimpinan Tuhan. Kita lihat kisahnya. Di dalam Ayub pasal 2 ayat 11 sampai 13. Saya akan membawa peristiwa bagaimana dia susah dan nanti di pasal 42 bagaimana Tuhan pulihkan dia dengan kesetiaan dan iman bergantung kepada Tuhan. Di dalam Ayub pasal 2 ayat 11 sampai 13 dikatakan, ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing. Saudara-saudara, dari tempatnya masing-masing artinya bahwa mereka ini sungguh tempat mereka sangat jauh satu sama yang lain. Kalau zaman sekarang mungkin gampang kita menjangkau orang dengan internet, sampai seperti kita sekarang ini, atau melalui WA, telepon, dan yang lainnya. Mereka mungkin dapat kabar dari orang pakai mungkin kendaraan kuda atau unta zaman dulu. Namun mereka setelah dapat kabar ini, mereka masing-masing sepakat mau melihat bagaimana keadaan sahabat mereka. Dikatakan Elifas datang. Elifas adalah orang teman, dan Bildad orang Suah, serta Jofar orang Naamah.
Mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepada kawan mereka dan menghiburnya. Saudara-saudara bisa melihat bagaimana tempat mereka ini saling jauh. Namun mereka datang melihat sahabat mereka. Dikatakan mereka berdiam diri 7 hari 7 malam, saudara-saudara. Karena mereka tidak percaya dengan kejadian ini. Kok bisa orang kaya, kok bisa orang yang baik, kok bisa orang yang jujur mengalami hal ini. Ya, katakan di ayat 12. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyakkan jubahnya dan menaburkan debu di kepala mereka terhadap langit. Saudara-saudara, bagi seorang laki-laki tidak gampang menangis. Tetapi dengan mereka melihat peristiwa yang di luar masuk akal ini, mereka sangat bersedih dan mereka menangis katakan sampai dengan suara nyaring dan mengoyakkan jubahnya. Itu adalah membuktikan bahwa mereka betul-betul berkabung. Mereka memberikan debu ke atas kepala. Itu zaman dulu kalau orang berkabung adalah pakai kain goni dikasih debu ke atas kepala. Ya. Dari ayat 13, lalu mereka duduk bersama-sama di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Kita sekarang akan berangkat atau kita bawa pemikiran kita tidak hanya melihat permasalahan, tapi Tuhan selalu memberikan solusi jalan keluar dan Tuhan akan balas kesetiaan iman seseorang kepadanya dan itu sudah ada upah janji kepada siapa yang setia kepadanya. Keadaan Ayub setelah dipulihkan. Di Ayub 42 ayat 7 sampai dengan 10. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang teman. Tuhan panggil Elifas. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana dia supaya dipulihkan? Tuhan panggil Elifas. Ya, orang teman. Murkaku menyala terhadap kedua sahabat. Siapa sahabatnya Elifas tadi? Yaitu Bildad dan Jofar. Sesungguhnya ada lagi sahabat mereka tidak dicatat di sini. Tidak kita bahas. Ada lagi namanya Elihu yang lebih muda daripada ketiga orang ini. Karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Sesungguhnya saudara-saudara harus melihat gambaran kesetiaan iman Ayub ini adalah gambaran daripada seperti Yesus Kristus menderita. Lalu di ayat 8 dikatakan, oleh sebab itu ambillah 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Di sini Tuhan mengakui Ayub adalah sebagai hambanya. Dan di sini juga Tuhan menyuruh Elifas dengan temannya Jofar, Bildad, supaya datang minta ampun oleh karena mereka selama ini sudah mengutuki Ayub. Minta ampun. Kita tidak akan diampuni oleh Tuhan kalau kita satu sama lain tidak mengampuni. Tuhan sangat baik. Dituntun Elifas supaya datang kepada Ayub. Dan Ayub pun walaupun selama ini sudah dicaci maki, sudah kesal, dia juga harus mempunyai roh untuk mengampuni mereka. Dan akhirnya mereka membawa domba dan minta didoakan. Jadi supaya kita sama-sama selamat, butuh saling mendoakan sahabat kita. Butuh mendoakan orang yang mencaci maki kita. Butuh mendoakan orang yang menjelek-jelekkan kita. Inilah perbedaannya kita orang Kristen. Ya, bagaimana kita diajarkan oleh Yesus mengasihi musuh. Kalau mengasihi saudara itu sudah biasa, tapi bagaimana mengasihi musuh? Tuhan menyuruh sahabat-sahabat Ayub ini supaya didoakan, diampuni oleh Ayub dengan perantaraan membawa korban. Dan Ayub pun rela mengampuni mereka. Sama-sama berdoa. Itulah akhirnya Ayub dipulihkan. Teman-temannya pun dipulihkan. Di ayat yang ke-9 dan 10. Dikatakan Tuhan pulihkan keadaan Ayub. Dan Tuhan ganti 2 kali lipat berkatnya. Berkat kesetiaan, berkat upah oleh karena iman dan kesetiaan kepada Tuhan.
Tuhan ganti 2 kali lipat. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Jopar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Sesungguhnya kalau ada saudara-saudara kita, orang lain mungkin yang pernah jahat kepada kita, terus datang kepada kita minta ampun. Di dalam kitab Mazmur dikatakan begini, kalau ada saudaramu 7 kali berbuat dosa kepadamu, atau mungkin kamu harus mengampuni dia juga untuk sampai ke 8 kali. Kalau ada orang yang salah datang lagi kepada Tuhan, datang lagi, Tuhan juga akan mengampuni kita. Yang permasalahannya kita sudah jatuh, sudah sakit, sudah sengsara, menderita, tetapi tidak datang kepada Tuhan. Ya. Lalu ayat 10, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ini kuncinya, setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya. Kita bisa mungkin nanti baca kisahnya. Tuhan juga kirimkan lagi 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Seperti dia sebelumnya punya anak. Tetapi kita tidak perlu bahas apakah itu istrinya yang dulu, apa istri yang baru, tidak perlu. Karena di sini yang kita bahas dari perikop ini adalah bukan masalah bahas itu, tapi bagaimana iman dan kesediaan Ayub di dalam hal penderitaan dan ketergantungannya kepada Tuhan. Dan dicatat juga di dalam Ayub pasal 42, ada 3 anak yang paling cantik setelah dia dipulihkan. Di sana namanya ada Kesia, ada Jemima, ada Karen Hapuk. Saya memakai salah satu nama anak ini, ada Karen Hapuk, kepada ponakan saya, dari kakak saya di Lembang, Karen Hapuk. Jadi ketiga putri inilah namanya paling cantik di dunia saat itu. Setelah apa? Setelah Ayub dipulihkan. Sekarang kita tiba pada kesimpulan. Sesungguhnya siapakah yang buruk rupa itu? Tadi ada buruk rupa seorang ibu karena terbakar rumahnya menyelamatkan anaknya. Tadi juga Ayub juga sampai kaget temannya 7 hari 7 malam. Dan mereka menangis karena melihat buruk rupa dari sahabat mereka. Sekarang sesungguhnya pembahasan kita pada malam hari ini, pada pagi hari ini di Indonesia, adalah buruk rupa Yesus Kristus supaya menyelamatkan saudara dan saya orang berdosa ini. Di dalam Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan, kita semua adalah orang berdosa. Kita semua sudah jatuh ke dalam dosa. Dan Yesus menanggung semua dosa kita di Kalvari, di Golgota. Hanya di dalam gambar saja Yesus dikasih celana. Sesungguhnya itu ditelanjangi saudara-saudara. Dipermalukan. Dan Yesus disalib itu ada di tengah kota. Supaya orang melihat. Dan Yesus juga ditempatkan di antara 2 orang jahat. Mengapa Yesus ada ditempatkan di tengah-tengah? Itu adalah gambaran teologisnya, filosofinya, bahwa dia lebih jahat daripada yang di kiri dan kanan. Yesus pun menerima rupa buruk rupa ini. Yesus juga menerima segala sesuatu penghinaan, penderitaan, bermahkotakan duri supaya menebus saudara dan saya. Tidak ada jalan lain kecuali dalam nama Yesus. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, tidak ada keselamatan di luar daripada nama Yesus. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada di luar nama Yesus keselamatan. Kita bersyukur, berterima kasih memiliki Yesus yang mau berkorban untuk kita. Kesimpulannya, di dalam Filipi 2 ayat 6-11, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sesungguhnya dia adalah Allah. Sesungguhnya dia ada tinggalnya di istana. Sesungguhnya dialah pencipta dunia ini. Tetapi mengapa dia mau menjadi buruk rupa? Mengapa dia mau jadi menderita? Mulai sejak lahir sampai dengan mati. Dia meminjam untuk lahir saja harus di kandang domba. Bukan hanya di kandang domba, di palungan saudara-saudara. Bahkan sampai mati pun dia harus pinjam kuburan daripada Yusuf orang-orang Arimatea. Bahkan pada saat bawa salib pun dia tidak kuat sehingga datang Simon orang Kirene untuk menolongnya. Sesungguhnya adalah kebahagiaan bagi Simon Kirene mempunyai kesempatan mengikut membawa salib Yesus. Sesungguhnya orang kaya pun dipakai oleh Tuhan Yusuf Arimatea dan Nikodemus untuk merempah-rempahi mayat Yesus. Jadi baik orang kaya, baik orang kuat, apapun semuanya dipakai
untuk pelayanan kepada Yesus. Di ayat 7 dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba, servant, dan menjadi sama dengan manusia. Tidak ada orang bisa menyelamatkan manusia kalau bukan manusia. Seandainya kalau Tuhan datang kepada kita secara Tuhan, maka kita terbakar dan hancur, mati. Tetapi Yesus harus rela datang sebagai manusia. Karena hanya manusia yang bisa menyelamatkan manusia. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama, dan firman itu adalah Allah. Dia telah menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14, dan dia menjadi serupa dengan kita. Supaya apa? Menyelamatkan kita. Menjadi manusia. Ada satu ilustrasi mengatakan, seseorang melihat sedang satu kumpulan semut, sedang dalam bahaya, ada sepeda, atau mungkin mau menabrak kumpulan semut ini. Tapi dia berpikir, bagaimana saya bahasa semut? Dia tidak bisa. Semut hanya bisa menyelamatkan semut. Tuhan pun mau menjadi manusia yang berdoa, mau manusia menjadi menderita 100%. Kalau kita ngantuk, haus, semua itu dirasakan. Menderita, semua dirasakan. Supaya apa? Hanya satu targetnya, hanya satu goalnya. Menyelamatkan Sihol Utaur, menyelamatkan saudara Loe, Ibu Novi Sonda, dan kita semua. Yesus mati untuk menyelamatkan kita. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara-saudara, hukuman salib saat itu adalah sebenarnya hukuman yang paling hina, hukuman yang paling merendahkan. Kenapa? Itu digantung, tidak diterima dunia dan tidak diterima surga. Dan itulah Yesus makanya bergumul di Taman Getsemane. Dia takut perpisahan itu dengan Bapaknya tidak lagi ketemu. Maka dikatakan, kalau bukan kehendakku, kehendakmu. Sesungguhnya kalau boleh lepaskanlah cawan ini. Namun kita bisa melihat kemenangan Yesus di Taman Getsemane, itulah kemenangannya di kayu salib. Kita melihat tiga teman khususnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka gagal 1 jam bersama-sama dengan Tuhan berdoa. Maka Petrus pun gagal, akhirnya menyangkal Yesus. Kegagalan kita dalam hal berdoa, itu akan membawa kegagalan kita di dalam menghadapi kehidupan yang berikut. Oleh karena itu, kita harus lebih banyak berdoa. 1 Tesalonika 5:17. Tetaplah berdoa. Di ayat 18, mengucap syukur dalam segala hal. Jadi kita harus banyak berdoa khususnya dalam keadaan COVID-19 ini. Di ayat yang berikutnya 9, 10, 11 dikatakan, sebab segala kemuliaan hanya untuk Allah. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di atas bawah bumi. Dan segala lidah yang mempunyai lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Saudara-saudara, bagaimana kita membahas mulai dari tadi tentang buruk rupa seorang ibu yang mengorbankan dirinya menyelamatkan. Bagaimana juga Ayub harus diuji dengan harta dan badannya hancur. Itu adalah karena kesetiaannya kepada Tuhan. Tetapi itu bukan hanya teori. Yesus memberikan teladan. Yesus adalah model di dalam hal ini. Supaya menyelamatkan seluruh dunia ini yang percaya dan yang hidup dengan sesuai dengan iman kepada Tuhan. Closing story. Dikisahkan ada seorang janda. Saya selalu berbicara dua cerita kisah ini adalah mengenai janda. Seorang janda memiliki seorang anak yang kecil. Anak ini nakal. Kebetulan mereka tinggal di lingkungan yang tidak baik. Anak ini suka mencuri. Anak ini suka mengambil orang. Ibunya sudah peringatkan sekali, 2 kali. Kalau kamu melanggar lagi, maka kita akan berikan sanksi, punishment dari akibat kejadian ini. Saya akan bakar tanganmu dengan paku, nanti kita akan panaskan. Akhirnya anak ini, jangan. Oke, akhirnya dia 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan tidak lagi melakukan pencurian. Tetapi 1 bulan berikutnya dia melakukan lagi. Akhirnya mereka mengambil satu keputusan dan mereka memanaskan paku sampai menyala-nyala paku ini. Dan dipeluklah anak ini, karena anak ini masih kecil, sekitar umur 9-10 tahun. Sini tanganmu, maka kamu akan kita tusukkan paku yang panas ini ke tanganmu. Karena itu kau pakai mencuri, harusnya dipakai untuk berdoa.
Jangan menangis dia. Dan akhirnya mereka ambil paku itu dan ditusukkan, tetapi bukan ke tangan anak ini, ke tangan ibunya. Setelah dia melihat peristiwa itu, maka anak itu memeluk ibunya dan menangis. Seperti itulah Yesus, kita yang berdosa, tapi dia yang disalibkan. Kita yang melakukan kesalahan, dia yang sengsara, dia yang menderita. Sebagaimana yang dilakukan oleh ibu ini. Ibu ini menusukkan paku yang panas itu ke tangannya, dan itu dilihat oleh anak itu. Itulah yang membuat anak itu menjadi anak yang baik. Dan akhirnya dia setelah berhasil, dia menjadi hamba Tuhan dan menyelamatkan banyak jiwa. Ayat yang paling terakhir kita pada malam hari ini, kesimpulan daripada kesimpulan, adalah buruk rupa penuh sengsara. Sesungguhnya mungkin kita akan mendalami ini lebih dalam lagi kalau kita baca dari pasal 52 kitab Yesaya. Di sana judulnya hamba yang menderita. Tapi saya hanya ambil 5 ayat sebagai kesimpulan daripada pembicaraan kita pada malam hari ini. Bagaimana sebenarnya Yesus rela menjadi buruk rupa, penuh sengsara, menderita, supaya menyelamatkan saudara-saudara dan saya. Walaupun kita di Amerika, walaupun kita di Indonesia, kita butuh dipersatukan di dalam iman kepada Yesus. Yesaya 53 1-5 dikatakan, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, artinya buruk rupa. Dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, kita pun tidak menginginkan dia. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan. Bahkan dikatakan dia biasa menderita kesakitan. Biasa menderita kesakitan. Saudara-saudara, kalau mengalami satu penderitaan, mengalami satu kesakitan, kedukaan, harus banyak baca kitab Ayub. Setelah itu baru mungkin mengerti. Setelah banyak baca kitab Ayub, kita baru mengerti. Tidak ada apa-apanya penderitaan kita. Berikutnya, kalau belum selesai penderitaan kita, belum puas, lihatlah bagaimana kehidupan Yesus dari mulai palungan sampai Golgota. Baru kita akan mengerti sesungguhnya penderitaan masalah yang kita hadapi belum ada apa-apanya dibandingkan penderitaan Ayub, dibandingkan Yesus Kristus yang mau mati menderita untuk kita. Yesus rela tidak tampan, menjadi buruk rupa, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak menginginkannya. Dihina, dihindarkan orang, seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa katanya menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak termasuk hitungan. Mungkin saudara-saudara, pada saat kita mungkin ada secara fisik, pada saat Yesus disalibkan di sana, waktu ada di daerah Timur Tengah sana, Palestina, kita pun mungkin bisa saja menyangkal Yesus. Bisa juga mungkin saya menjadi pengejek Yesus. Tetapi karena kita sudah belajar Alkitab, itu menjadi pelajaran bagi kita dan kita tidak akan melakukan itu. Tetapi sesungguhnya Roh Nubuat mengatakan, pada saat saudara melakukan dosa, pada saat mereka kita tidak setia kepada Tuhan, sesungguhnya kita sedang menyalibkan Yesus. Ayat yang terakhir, penyakit dan kesengsaraan kita semua ditempatkan kepada Yesus Kristus. Maka dicatat dalam buku Roh Nubuat, dikatakan dalam Kerinduan Segala Zaman. Itu terakhir yang dicatat oleh Ellen G. White di Australia, buku Kerinduan Segala Zaman 1 dan 2. Pada saat dia dibuang dari Amerika, di sanalah dia dapat hayal tentang bagaimana kehidupan Yesus. Di sana dicatat Yesus itu berdoa di Taman Getsemani seperti jagung, darah keringatnya seperti darah. Bahkan kalau menurut kesehatan ini pecah pembuluh darahnya oleh karena menanggung dosa kita. Semua pun itu dilakukan supaya kita selamat. Sama seperti seorang ibu tadi, apapun dilakukan supaya anaknya selamat. Di ayat 4 dan 5 adalah ayat yang paling terakhir. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas oleh Allah. Tetapi Yesus tertikam, ditusukkan paku ke tangan dan kakinya, dan tombak ke jantungnya. Oleh karena pemberontakan kita sebutkan mungkin nama kita dalam hati. Oleh karena pemberontakan Sihol, Markusa, Hutauruk, inilah Yesus diremukan. Oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi Sihol, Hutauruk,
bagi kita semua ditimpakan kepada Yesus, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, sehat kembali, senang, berbahagia. Itu semua adalah oleh karena penderitaan dan kesengsaraan Yesus. Kita semuanya akan dipulihkan dan kita akan diangkat ke surga. Inilah menjadi doa dan harapan kita. Kita akan ke surga. Kita akan ke surga. Tuhan memberkati. Amin.